Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar sahabat Kang Sira semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga sahabat semua yang saat ini sedang punya hajat, ya semoga hajat-hajatnya lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin lunas hutang, semoga hutangnya Allah lunaskan dengan cara Allah yang paling indah. Yang sedang ingin dimudahkan bisnisnya, semoga Allah lancarkan bisnisnya. Insya Allah yakin saja ketika kita berdoa diawali dengan sholawat, Allah kabulkan setiap hajatnya dan dilancarkan bisnisnya dan hajat-hajat yang lain semuanya. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang kapan waktu berdoa, ya, waktu yang diijabah atau waktu yang mustajab untuk berdoa itu kapan. Nah teman-teman sekalian, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah yang pertama di waktu sepertiga malam, ya. Sepertiga malam itu sekitar jam 3. Ya, kita awali dulu dengan sholat tahajud, kemudian kita membaca istighfar, membaca sholawat, dan berdoa kepada Allah sesuai hajatnya masing-masing. Kemudian di pagi hari dan petang. Pagi hari itu ya waktu subuh. Kalau petang hari saya biasanya mengambil di waktu asar, karena waktu asar itu disebutnya waktu al-wusta, ya, pertengahan menurut Al-Quran, ya, sholatul wusta, hafidhu ala sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah gitulah, ya, perihalalah sholat-sholat yang wusta, pertengahan, diantaranya adalah sholat asar. Nah waktu asar itu waktu mustajab, dan saya biasa memilih di waktu asar karena pertama kita sudah pulang kerja, ya, sudah santai, nyampe rumah, kemudian kita istirahat, ya, dan disitulah mulai kita berzikir, membaca sholawat dan berdoa. Teman-teman sekalian, berdoa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, berdoa itu disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menghindari berdoa atau tidak pernah berdoa itu dikategorikan orang yang sombong. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita harus banyak berdoa. Dan jangan lupa, karena kita ahli sholawat, awalilah dengan sholawat. Nah, misal teman-teman punya hajat, ya, hajatnya pengen segera diberi uang lah yang banyak gitu, ya, minta uang lah sama Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus disambungkan dengan urusan dunia, nah, begitu ya, baca sholawat mas sholawat aja yang ikhlas, nah, biasanya kan begitu ya. Nah, Rasulullah SAW kan bersabda, ya, man sholla alayya mi'atan, barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan berikan 100 qabul hajat, nah, akan diberikan 100 qabul hajat. 70-nya akan disimpan di akhirat dan 30-nya akan diberikan di dunia. Nah ini yang 30-nya ini nih untuk kita, atau 30%-nya untuk kita berdoa kepada Allah urusan dunia kita. Kalau sholawat mah 70-nya pasti kok disimpan, ya, insya Allah. Dengan kita membaca sholawat 100 kali minimal, maka kita punya garansi
30%-nya untuk berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabul ya. Apalagi kalau kita berdoanya membaca sholawatnya 1000 kali ya, gitu ya. Ketika kita membaca sholawat, kita punya hajat ya, punya hajat, maka pilihlah waktu asar. Pilihlah di waktu asar, berdoa di situ, membaca sholawat 1000 kali ya. Kalau saya biasa pakai sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacanya tartil, jangan buru-buru mengejar, cepat selesai ya. Resapi dan nikmati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu ya. Jangan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu, jangan ya. Pelan-pelan aja tartil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terlebih dibaca mimnya itu ditasydid ya, Muhammad, karena menurut ahli ma'rifat ya, di mimnya itu yang ditasydid terkumpul 313 para rasul ya, 313 para rasul. Kan rasul itu tidak semua rasul itu nabi ya, atau mereka yang mendapatkan kitab gitu ya. Kalau nabi kan banyak ya, ribuan kalau nabi mah. Nah teman-teman sekalian, coba baca sholat dulu 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah setelah 1000 lalu kita berdoa dengan hajat kita. Sebelum berdoa kita kan tawasul dulu ya. Ya Allah, aku membaca sholawat, semoga dengan rahasia dan berkahnya sholawat Engkau mengabulkan hajatku. Sebutkan hajatnya. Aku ingin A, aku ingin B, aku ingin C, begitu. Dan teman-teman lakukan yang istiqomah. Nah ini nih kuncinya, istiqomah. Kan ada syair ya, intab tagil karomah fastaqim bil istiqomah. Jikalau engkau ingin mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah, maka istiqomah, istiqomahlah. Fastaqim bil istiqomah, maka beristiqomahlah. Artinya kita harus konsisten, jangan bolong-bolong. Kalau kita milih waktunya asar, terus waktu asar. Kalau kita milih waktunya malam habis isya, terus habis isya lakukan membaca salawatnya habis isya ya, begitu. Nah setelah itu kita berdoa. Oke, udah gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Hanya saja memang kita nggak istiqomah. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kenapa sholawat untuk dunia boleh apa tidak, sangat boleh ya, karena itu anjuran Rasulullah juga. Karena kita kan hidup di dunia, hidup di dunia itu punya keinginan, punya hajat, dan dengan harta ya, dengan uang, maka kita akan bisa lebih banyak manfaat untuk orang lain. Karena izud dunya bil mal ya, kata Rasul, izud dunya bil mal, gagahnya di dunia ya, seseorang akan dipandang terhormat di dunia adalah dengan harta. Wa izuddin bil a'mal, dan wa izul akhirah bil a'mal, dan mulianya atau gagahnya kita di akhirat adalah dengan amal gitu. Jadi jangan dilupakan dunia kita ya, jangan dilupakan urusan dunia kita. Karena Rasulullah SAW juga menyarankan dan menganjurkan. Banyak kok sahabat-sahabat Nabi kaya raya. Kayak siapa? Abdurrahman bin Auf kaya raya tuh. Kemudian Utsman bin Affan kaya raya. Bahkan Utsman bin Affan itu punya pohon kurma yang diwakafkan, hingga sekarang pohon kurmanya atau kebun kurmanya masih ada. Bahkan sama pemerintah Saudi saat ini itu dibuatkan rekening, namanya rekening Utsman bin Affan. Kalau nggak percaya cek aja googling, di Google cari rekening Utsman bin Affan ada di bank mana. Nah itu uangnya terkumpul di rekening Utsman bin Affan. Itu untuk apa? Untuk pembangunan Masjidil Haram, untuk pembangunan Masjid Nabawi.
Subhanallah kan, sekarang Masjidil Haram begitu megah dan mewahnya, indah. Masjid Nabawi juga begitu megah, indah dan canggih ya. Disertakan artistik yang cantik dengan teknologi yang canggih. Itu karena uang, karena harta. Ya, itu sahabat Nabi loh. Sahabat Nabi itu nggak ada yang miskin. Kenapa ada juga yang miskin? Ada, tapi itu bukan karena mereka tidak mau kaya. Ya. Hartanya juga banyak, tapi memilih memiskinkan diri. Makanya sahabat Abu Bakar itu sodakohnya luar biasa, 100% hartanya disedekahin. Umar bin Khattab 3/4-nya disedekahin. Utsman bin Affan setengahnya harta disedekahin. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib itu tidak punya harta, tapi beliau punya ilmu yang disedekahkan. Maka Sayyidina Ali itu terkenal dengan pintunya ilmu, ya, babul ilmi, dan kota ilmunya adalah Rasulullah. Pintunya Sayyidina Ali, Madinatul ilmi. Nah, Rasulullah itu wa Aliun babuha, dan Nabi Sayyidina Ali adalah pintunya, pintu kota ilmu itu. Nah, di antara para sahabat juga kaya raya banyak. Lantas kita kenapa menafikan, menolak? Kenapa baca sholawat harus disambungkan dengan urusan dunia? Nah, ini salah besar ya. Terus aja hidup susah, kenapa kita nggak mau berdoa dengan diawali dengan sholawat? Sholawat itu kan karena rasa cinta kita kepada Nabi. Nabi itu akan memberi syafaat bukan hanya di akhirat, di dunia juga ngasih syafaat. Dulu juga ada sahabat Rasulullah SAW, ya, setiap kali ada permasalahan datang curhat kepada Nabi, ya, kemudian dikasih solusi dan selesai masalahnya. Semua sahabat ketika ada masalah curhatnya sama Nabi, karena saat itu Nabi masih ada. Kita tidak hidup di zaman Nabi, jauh sekali jaraknya, 1400 abad yang lalu, tapi kita ingat sama Nabi. Bahkan Nabi itu dulu memuji, aku ini kangen, rindu sama umatku yang tidak pernah melihat aku tapi sering menyebut namaku. Tuh coba, kangen sama orang atau sama umatnya yang tidak pernah bertemu tapi sering menyebut nama beliau. Makanya sholawat itu adalah fasilitas kita untuk mendekat diri kepada Allah dan mendapatkan cintanya Rasulullah. Maka ketika Rasul cinta sama kita, Allah pasti cinta sama kita. Nah, disitulah turunnya rahmat Allah, turunnya ijabah doa. Yakin ya teman-teman sekalian, jangan pernah tidak ada yakin di hati kita. Ya, sholawat itu pasti akan menjadi solusi untuk kehidupan kita. Sholawatin aja, ya, sholawatin. Jangan pernah putus, setiap hari 1000. Jikalau teman-teman ingin riyadhah sholawat 40 hari, silakan cek di link video di atas ya, tentang riyadhah 40 hari dengan sholawat. Lakukan aja dan amalkan, jangan banyak bertanya ya. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang ngechat saya lewat WA, itu saya lambat responnya, dan mohon maaf sekali ya, saya tidak pernah membuka HP gitu ya, jarang membuka HP, jarang buka WhatsApp. Jadi mohon maaf sekali, jadi jawabannya saya melalui video-video saja ya teman-teman sekalian. Sukses selalu, semangat baca sholawatnya, jangan putus ya, sampai Allah kabulkan doa-doanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.